Pemirsa, seperti apa kemeriahan di lokasi debat? Kita segera bergabung dengan rekan Bernadetta Daniar, langsung dari Hotel Bidakara, Jakarta. Selamat malam, Deta. Saat ini bagaimana suasana terkini di lokasi debat? Telah menyaksikan debat pertama calon presiden dan calon wakil presiden selama kurang lebih 2 jam lebih, dan kita telah mengetahui apa saja yang menjadi visi misi, gagasan dan juga solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan 4 kasus yang juga menjadi tema pada hari ini, yaitu hukum, HAM, terorisme dan korupsi. Dan untuk mengetahui bagaimana tanggapan dari partai koalisi pendukung pasangan nomor 01 Joko Widodo Ma'ruf Amin, sudah hadir di samping saya, Syafa dan juga pemirsa, Ketua Umum P3 Bapak Romahur Muzi. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Pak, kalau kita lihat dari hasil debat tadi, menurut Bapak apakah Pak Joko Widodo dan juga Pak Ma'ruf Amin sudah mengeluarkan all out 100%? Belum. Ini kira-kira kalau mau diskor amunisi yang keluar itu baru 40%. Masih banyak hal yang belum ditanyakan, misalnya pelanggaran HAM berat gitu ya. Kemudian bagaimana pelanggaran HAM berat yang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama Pak Prabowo dulu misalnya menjabat, itu kan belum ditanyakan. Ketika kemudian kita juga berbicara penghilangan paksa orang-orang yang diduga sampai hari ini belum kembali ke keluarganya, itu juga belum ditanyakan begitu. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Tetapi kita juga melihat bahwa Pak Prabowo dan Pak Sandi sepertinya kok juga kehilangan keseimbangan begitu. Tidak bisa secara fokus membaca loopholes yang tersedia kepada seorang petahana begitu. Sehingga kita melihat persiapan mereka sepertinya juga tidak maksimal untuk debat ini. Bisa saja menganggap tidak terlalu serius. Tapi secara keseluruhan kami TKN pertama mengapresiasi KPU yang telah menyelenggarakan debat ini dengan sangat baik. Waktunya cukup lama, 2 jam 21 menit. Dan yang kedua kita juga merasa puas kalau di skor kira-kira 3-1 lah skornya gitu. Karena untuk Pak Jokowi ya. Karena Pak Jokowi berhasil pertama menanyakan tentang komitmen yang ditulis dalam visi dan misi keberpihakan Pak Prabowo terhadap isu gender. Ternyata di partai yang dipimpinnya hampir tidak ada perempuan pada jabatan yang cukup elit di partainya. Bagaimana mau memimpin negara berpihak terhadap gender kalau di partai yang dipimpinnya saja tidak. Yang kedua, keberpihakan dalam visi misi dan juga pernyataannya yang berkali-kali ditanyakan tentang komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Ternyata menurut ICW, salah satu lembaga pemberantasan korupsi di sektor NGO, Partai Gerindra merupakan salah satu partai yang cukup banyak nampung caleg-caleg mantan terpidana korupsi. Dan Pak Prabowo seperti kehilangan keseimbangan, saking hilangnya keseimbangan sampai menari-nari tadi begitu. Jadi sudah kelihatan model keseimbangan itu hilang ketika Pak Prabowo menari-nari begitu. Kemudian yang ketiga, ketika ditanyakan tentang kepastian dan tumpang tindih hukum yang dimaksudkan seperti apa dan hukum seperti apa yang diinginkan, Sandi justru menjawab hukum yang menciptakan lapangan kerja. Ini bagaimana hukum yang menciptakan lapangan kerja, dan berkali-kali begitu. Jadi seolah-olah mencoba menghubungkan segala isu hukum, HAM, terorisme dan korupsi di sini dengan penciptaan lapangan kerja begitu. Padahal nanti ada sesinya sendiri begitu. Sementara memang kita juga akui ada kegolan satu lah kira-kira begitu ketika memang ditanyakan tentang konflik kepentingan di antara para menteri yang kemudian juga sering berbeda pendapat terkait dengan impor pangan. Nah, ini yang memang ya dalam debat, dalam pertarungan politik pasti ada plus, ada minus, ada kalah, ada menang. Tapi overall TKN sangat puas lah dengan posisi 3-1 hari ini. Tapi tentunya masih banyak Pak yang harus diperbaiki dan juga menjadi bahan evaluasi. Untuk persiapan debat 1 bulan mendatang, kira-kira dari kubu 01 sendiri apa masukannya dari Bapak? Yang pasti time management, karena kita melihat beberapa kali jawaban Pak Prabowo, jawaban Pak Jokowi maupun terutama jawaban Kiai Ma'ruf Amin melewati waktu yang disediakan. Yang kedua, saya tadi juga mengingatkan kepada Pak Jokowi, Pak jangan lupa Bapak petahana, maka selalu sampaikan diksi atau pilihan kata telah, sedang, dan akan. Karena Pak Jokowi 4 tahun memerintah, apa yang telah dilakukan, sedang karena hari ini sedang menjabat, dan kemudian akan ketika terpilih lagi. Biasanya setelah debat ini apa yang akan dilakukan oleh partai koalisi, melakukan survei internalkah untuk melihat dampaknya pada elektabilitas? Kita tanpa debat pun melakukan survei secara rutin ya. Jadi otomatis pasca debat ini kita juga akan menakar secara seksama adakah perubahan sikap dari swing voters yang kurang lebih sekitar masih 25% lagi atas terselenggaranya debat malam hari ini. Tapi secara keseluruhan kami yakin dari 25% itu dengan modal debat malam hari ini insya Allah 20 bisa kita ambil lah. Terima kasih Pak Romi atas waktunya. Selamat malam Bapak.
Ya, Syafa, setelah selesai debat sekitar pukul 22.30, kedua pasangan calon langsung meninggalkan Hotel Bidakara untuk pulang. Dan yang meninggalkan lokasi pertama kali adalah pasangan nomor urut 01, Pak Joko Widodo dan juga Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin, disusul Pak Prabowo Subianto dan juga Pak Sandiaga Uno. Dan tentunya dengan adanya debat pertama calon presiden ini akan memberikan edukasi dan juga membuka wawasan pengetahuan bagi masyarakat untuk mengetahui siapa calon pemimpin yang terbaik untuk Indonesia. Dan tentunya ini juga sangat digunakan secara maksimal oleh kedua pasangan calon untuk merebut suara dari swing voters ataupun mereka yang belum menentukan pilihan pada 17 April mendatang. Kembali ke Syafa. Baik, terima kasih Bernadetta Daniar melaporkan langsung dari Hotel Bidakara, Jakarta.